Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Rizky Chandra dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok. Sebelum mempresentasikan, saya akan mengenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu Fuji Rahayu, Abdurrahman Akil, Nuzula Balkis, Amanda Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Puspa Hatiuran Simanjunta akan menjelaskan apa itu pasar modal dan instrumennya. Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, di mana sebagai suatu sarana bertemunya perusahaan atau institusi lain yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dananya. Yang kedua adalah instrumen pasar modal. Pasar modal biasa dikenal dengan istilah bursa efek. Pada pasar modal, kita biasanya menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan atau diperjualbelikan. Jenis-jenis surat berharga tersebut adalah yang pertama saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dan yang kedua adalah obligasi. Obligasi ini merupakan surat berharga yang kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan instrumen investasi yang menjadi tempat untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Yang keempat adalah exchange traded fund, yang merupakan semacam reksadana yang menjual lewat bursa efek, bukan lewat manajer investasi seperti reksadana pada umumnya. Yang kelima adalah derivatif. Derivatif merupakan instrumen derivatif yang mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Yang keenam adalah efek beragun aset. Efek beragun aset merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif. Efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, dan lainnya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perbedaan saham dan obligasi. Saham adalah surat berharga yang menandakan kepemilikan dari sebuah perusahaan. Obligasi adalah surat utang untuk diperjualbelikan. Di sini saya akan menjelaskan 8 perbedaan saham dan obligasi. Yang pertama ialah fungsi. Membeli saham sebuah perusahaan, maka artinya Anda memiliki sebagai porsi perusahaan. Obligasi adalah tanda bukti pengakuan utang antara penerbit surat dan pemegang surat. Yang kedua, harga jual beli surat berharga. Harga saham rentan terhadap perubahan kondisi, sehingga risiko yang ada biasanya lebih besar. Obligasi menawarkan harga yang lebih stabil meskipun menghadapi berbagai kondisi keuangan, sehingga tingkat risiko kerugian pun tergolong kecil. Yang ketiga, masa berlaku. Perbedaan saham dan obligasi yang ketiga adalah masa berlaku surat berharga yang dipegang. Masa berlaku saham tidak terbatas. Jika Anda membeli saham, maka itu akan menjadi milik Anda seterusnya. Hak kepemilikan bisa hilang saat Anda menjual saham tersebut. Sementara itu, obligasi memiliki rentang waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian, yakni sampai tanggal jatuh tempo. Yang keempat, kepastian pembagian keuntungan. Pemegang saham akan mendapatkan dividen. Dividen adalah persentase keuntungan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dan pendapatan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan obligasi berbeda karena bunga dan pokok pinjaman wajib dilunasi tanpa melihat keuntungan maupun kerugian perusahaan penerbit surat. Yang kelima, besarnya keuntungan. Besarnya keuntungan yang didapati dari saham diambil berdasarkan jumlah saham yang dimiliki serta laba perusahaan. Sementara itu, penerbit obligasi harus membayarkan seluruh pokok pinjaman beserta bunganya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sejak awal. Yang keenam, pajak. Pemegang saham dikenai pajak karena dividen atau laba perusahaan tergolong ke dalam pendapatan.
sedangkan pembayaran obligasi termasuk dalam biaya perusahaan sehingga dapat dianggap tidak dikenakan pajak. Yang ketujuh, hak campur tangan perusahaan. Pemilik saham mempunyai hak suara untuk menentukan kebijakan perusahaan dalam rapat umum pemegang saham, karena ia memiliki sebagian porsinya. Manakala obligasi merupakan surat utang dan Anda tidak memiliki hak apapun atas perusahaan penerbit surat tersebut. Yang ke-8, kebijakan saat likuidasi. Pemilik utang dan obligasi akan diprioritaskan. Anda akan mendapatkan modal serta bunga sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi pemilik saham, mereka akan mendapatkan keuntungan sesuai porsi kepemilikan setelah kewajiban utang perusahaan saat likuidasi dilunasi. Yang kedua, pemain pasar modal. Pemain utama pasar modal tersebut terdiri dari 5 pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Yang kedua, investor. Yang ketiga, pinjaman emisi. Keempat, perantara perdagangan efek. Yang kelima, manajer investasi. Seterusnya, prosedur emisi. Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun obligasi di pasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratan yang dimaksud adalah mulai dari persyaratan emisi sampai ke tangan investor. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan dan pembelian saham obligasi di pasar perdana sampai di pasar sekunder. Prosedur dan persyaratan emisi haruslah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi. Tahapan emisi yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, penyampaian letter of intent. Yang ketiga, penyataan pendaftaran. Yang keempat, evaluasi oleh Bapepam. Yang kelima, dengan pendapat terbuka. Nama saya Nuzula Bagir, saya akan menjelaskan tentang pasar perdana. Apa itu pasar perdana? Pasar perdana atau juga yang akrab disebut sebagai pasar primer merupakan wadah penjualan efek atau sertifikat lain yang diterbitkan langsung oleh emiten, di mana aktivitas pembelian efek dalam pasar ini hanya diberi waktu terbatas, yakni sekitar 90 hari sejak Bapepam memberikan izin emisi resmi kepada emiten terkait. Bila ditinjau dari sisi definitif, pasar primer adalah tempat berlangsungnya penawaran efek pertama kali dari emiten kepada investor selama waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak penerbit alias issuer sebelum akhirnya saham tadi diperdagangkan luas di pasar sekunder. Selain pasar primer, pasar perdana juga populer dengan nama go public atau public offering. Dalam pasar perdana, hanya dua pihak yang terlibat dalam kesepakatan jual beli, yaitu penjamin emisi dan calon emiten. Pada prakteknya, pemilik modal yang sudah melakukan pemesanan efek bakal memperoleh produk investasi sesuai dengan sistem penjatahan yang diterapkan langsung oleh pihak penjamin emisi. Pasar uang. Pasar uang merupakan tempat antara sang pemberi dan atau yang disebut juga lender dengan sang calon konsumen. Pertemuan ini dapat dilakukan secara face to face atau secara langsung, tetapi bisa juga dilakukan melalui perantara atau yang biasa disebut broker. Pasar uang ini ada karena transaksi permintaan atau penawaran terhadap dana dan sejumlah dokumen-dokumen berharga dengan jangka pendek yang umumnya di bawah 270 hari. Pasar uang juga merupakan bagian dari sistem keuangan yang memiliki hubungan dengan kegiatan perdagangan, pendanaan, berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah maupun falas, dan pinjam-meminjam. Pasar uang memiliki peran dalam kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan kelancaran dari sistem pembayaran. Saya Fuji Rahayu akan menjelaskan tentang tujuan pasar uang, instrumen pasar uang, dan pelaku pasar uang. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang secara umum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu bagi pemilik dana dan peminjam dana. Bagi pemilik dana, tujuan investasi di pasar uang yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga, membantu pihak yang membutuhkan modal, dan sebagai sarana hedging. Sedangkan bagi peminjam dana,
Pasar uang dapat dijadikan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, modal kerja atau bisnis, dan kebutuhan jangka pendek lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan instrumen pasar uang. Ada beberapa instrumen pasar uang, di antaranya yang pertama, bank acceptance atau wesel tagih. Merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang timbul karena suatu pihak memiliki tagihan kepada pihak lain. Yang kedua, ada sertifikat deposito. Merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, ada commercial paper, yaitu instrumen pasar uang berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta BUMN. Yang keempat, ada sertifikat Bank Indonesia, merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, repurchase agreement dan reserve repo. Repo merupakan instrumen pasar uang berupa suatu perjanjian antara penjual dan pembeli atas efek-efek di mana penjual berjanji untuk membeli kembali efek-efek yang dimaksud pada harga yang disepakati bersama dan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang diantaranya yang pertama bank, yang kedua yayasan, yang ketiga dana pensiun, yang keempat perusahaan asuransi, yang kelima perusahaan-perusahaan besar, yang keenam lembaga pemerintah, yang ketujuh lembaga keuangan lain, dan yang terakhir individu masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian pasar falas atau valuta asing adalah pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Tujuan melakukan transaksi falas, baik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun individu, yaitu 1. Untuk transaksi pembayaran, 2. Mempertahankan daya beli, 3. Pengiriman uang ke luar negeri, 4. Mencapai keuntungan, 5. Pemagaran risiko, 6. Kemudahan berbelanja. Hedging atau pemagaran risiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs, yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta penyerahan yang berbeda. Hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.